Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel dari brandnya Elito, yaitu Elito Chromium ya. Yang kebetulan yang kita akan review ini ukuran 2000 ya. Penampakan boxnya seperti ini. Ada keterangan Japanese teknologi. Kemudian ini fitur dan spesifikasinya ya. Untuk model 1000 dan 2000 gear ratio di 5.2:1. Line capacity-nya ada di sini, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian di atas ini seal bearing ya. Jadi bearingnya bearing tertutup. Namun kalau 12+1 saya pikir ini gimmick ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke fiturnya high technology, excellent and reliable quality, high output, safe and quiet operation, specification seal ball bearings, dan design and engineer in Japan ya. Oke, seperti ini penampakannya. Ini juga ada fitur tambahan ya, interchange handle, smooth operation, front drag, instant reverse, computerized system, power handle, graphite body, metal foot material ya. Jadi ini ya, menurut saya sih kelebihannya ini dia untuk footnya ya, ini terbuat dari bahan metal ya, atau aluminium ya teman-teman ya. Oke ya, untuk harganya ya, ini dibanderol harganya cukup murah ya teman-teman ya. Untuk kategori bahan metal ya, walaupun hanya di bagian body dan itu hanya footnya saja, namun sih lumayan ya, murah ini ya teman-teman ya. Di 170.000 range-nya ya. Ya, kisaran seperti itu teman-teman sudah bisa dapetin sebuah reel dengan body atau foot metal. Dan ya, kalau untuk kategori ikan-ikan besar ya aman ya kalau pakai foot yang metal ya. Memang untuk kategori berat ya memang lebih berat dibanding kalau kita pakai berbahan grafit ataupun karbon ya. Tapi tetap ya teman-teman ya, ini semua tergantung dari target sasaran ikan ya. Kalau memang kita targetin ikannya itu kategori ikan-ikan yang besar, kalau untuk foodnya itu dari bahan metal jelas akan lebih kuat ya dibanding kalau berbahan karbon ataupun grafit ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita unboxing Chromium dari Elito ya. Oke ya teman-teman ya, berikut penampakan dari reel Elito Chromium ya. Warnanya sesuai dengan mereknya ya. Ini seri Chromium, jadi semuanya berwarna chrome ya. Kemudian untuk body dan rotor ini warna silver ya. Untuk footnya ya ini ya. Ya, ini footnya dari bahan metal ya, dari bahan aluminium ya teman-teman ya. Ya, untuk body ini grafit, rotor juga grafit. Ya, lanjut untuk ke bagian handle ini juga dari bahan aluminium ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada 3 yang berbahan metal dari bagian footnya, kemudian handle dan spool ya dari bahan aluminium. Untuk bagian body dan rotor ini dari bahan grafit. Oke ya, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Warnanya kelihatan sangat futuristik ya, chrome full. Kemudian putarannya ya, putarannya lumayan smooth ya teman-teman ya. Ya, ini untuk anti reverse nya. Kemudian ini masih pakai tombol on off one way nya. Untuk suara clicker ya, suara clicker lumayan nyaring ya teman-teman ya, walaupun tidak begitu besar tapi ini nyaring. Oke, kemudian untuk gear ratio tadi kita cek kan 5.2:1. Kita coba ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya, di 5.2:1 ya, seperti ini ya. Untuk knob handle ya, ini dari bahan rubber di knob handle ya. Kemudian kita lihat di bagian foot polos ya, dari bahan aluminium polos. Ya, kita timbang dulu ya untuk beratnya yang di ukuran 2000. Elito Chromium di ukuran 2000 ini beratnya ada di 242 gram ya. Ya, kita langsung saja ya, kita bongkar isi dalamannya, kita akan cek ya seperti apa.
Oke ya teman-teman ya, kita buka dulu untuk bagian spool. Kita lihat untuk clickernya. Ya, clickernya masih pakai gear standar ya, ini belum advance clicker. Kemudian ada satu washer, dan di bagian nutnya belum ada seal ya. Oke, kita ke bagian untuk spool. Ya, untuk bagian drag knob spoolnya sudah ada seal. Oke, untuk bagian dalamannya kita cek bagian drag washer sistemnya. Oke ya, untuk drag washernya ada 1, 2, 3 ya. Ini warnanya merah ya. Merah jambu ini sebenarnya bukan warnanya putih ya ini teman-teman, berbahan felt drag washernya, namun dia ini pakai grease yang warnanya merah ya. Oke, kemudian ada 3 key washer. Kita cek dulu untuk kandungan ferritnya. Ya, masih ada ya teman-teman ya. Ya, untuk bagian spool dia tidak ada bahan metal sedikit pun ya, semuanya plastik. Oke. Ya, lanjut ya. Ini untuk bagian spoolnya, dia masih pakai clicker standar, masih pakai spring pair. Kemudian handle ya, kita coba cek ya, karena dia di atas ya, di drag knob spoolnya sudah pakai seal. Kita coba cek dulu di bagian handle ya. Di bagian handlenya, oke, dia juga ada seal ya teman-teman ya. Jadi 2 seal di cap handlenya. Ya, untuk bagian cap handle juga ada seal ya teman-teman ya. Jadi ada 3 seal ya. 3 waterproof ya, water resistant untuk elitochrome ya. Untuk bagian dari knobnya ya, kita cek apakah ini bisa diganti ya. Knob handle-nya ya, ini paten ya teman-teman ya, jadi nggak bisa diganti ya. Lanjut ya, kita buka dulu untuk bagian rotornya. Oke teman-teman ya, untuk bagian rotor seperti ini ya. Kita coba cek dulu untuk bagian belan assembly-nya ya, apakah dia spring guide-nya pakai plastik ataukah sudah besi ya untuk tuasnya ya. Ya, dia ini sudah pakai spring guide-nya sudah pakai ini. Ya, untuk springnya ini pakai per ya. Spring guide-nya ini masih pakai plastik ya teman-teman ya. Kelihatan di sini ini masih pakai plastik, belum besi ya. Kita coba cek line rollernya. Ya, untuk line rollernya dia tidak ada bearing satupun ya. Tidak ada bearing ya teman-teman ya, kosong ya. Ya, hanya seperti ini saja ya teman-teman ya. Oke, kemudian untuk ini bodinya grafit ya, bodinya grafit ya, namun masih ada lengkungan ya teman-teman ya, sedikit sekali sih ya. Oke, lanjut ya, kita ke bagian main shaft ya. Main shaftnya kita cek apakah ada kandungan ferrit ya, masih ada kandungan ferritnya ya. Lanjut kita buka untuk bagian one way clutch ya, ini masih pakai per. Oke, untuk cover dari one way clutchnya ya, kita cek apakah dia ada kandungan ferritnya ya, masih ada. Kemudian ini coba kita angkat ya. Oke, ini pinion gear, ada 1 seal ball bearing ya. Jadi baru 1 kita temukan seal ball bearing ya, dan kita cek ball bearingnya apakah ada kandungan ferrit ya, masih ada kandungan ferrit ya. Kemudian pinion gear, ini brass pinion gear dari bahan kuningan. Kemudian ada bushing ya. Ya, untuk bushing dari one way clutch dia juga masih ada kandungan ferritnya.
Oke, lanjut ya. Kita buka untuk bagian bodinya. Oke ya, untuk bagian dari dalamannya ini kita temukan satu seal ball bearing ya di bagian atas dari drive gear. Oke. Kemudian kita coba angkat di bagian bawahnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita sudah temukan di sini ada 1, 2 di bagian atas bawah dari drive gear, 3 di bagian pinion gear ya. Ya, untuk sejauh ini baru kita temukan 3 ya. Jadi hanya ada 3 seal ball bearing ya teman-teman ya. Dan yang lainnya ini nggak ada ya. Ya, kita lihat dulu untuk bagian footnya ya. Ini footnya hanya sebatas foot saja ya. Jadi bodinya masih grafit, tapi di bagian footnya ini sudah metal ya. Kita buka saja teman-teman ya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk bagian footnya ini dari bahan aluminium ya. Namun untuk bodinya masih berbahan grafit ya. Oke, untuk bagian osilator ini bisa dibuka dan di dalamnya tidak ada bearing. Oke, jadi bearing total kita temukan hanya ada 3 ya. Hanya ada 3 seal ball bearing, di line roller pun tidak ada. Jadi secara overall ya teman-teman ya, untuk Elite Chromium ini ya ada harga, ada rupa lah ya teman-teman ya, di harga 170 ribuan buat teman-teman yang pengen main dasaran ya. Tapi sih saya sih belum merekomendasikan untuk laut ya, tapi dasaran hanya untuk di sungai saja, di fresh water. Ya sebenarnya di saltwater sebenarnya tidak ada masalah ya teman-teman ya, tinggal nanti perawatannya saja. Namun kalau melihat dari spesifikasinya ya memang ini belum saltwater material. Namun bukan berarti ini tidak bisa dipakai di laut, bisa saja, namun ya ekstra ya, untuk ekstra perawatan ya. Tapi kalau rekomendasinya ya tetap ini main dasaran, tapi di dasaran di fresh water, di danau, di sungai yang kedalaman cukup dalam ya, dengan bagian foot yang sudah berbahan metal sih saya yakin sekali ini akan kuat ya teman-teman ya untuk bermain di dasaran, untuk mengangkat ikan-ikan yang kategori freshwater, ikannya besar-besar ya. Jadi kesimpulannya di harga 170 ribuan ya ini lumayan lah ya teman-teman ya. Jadi lumayan buat teman-teman yang pengen main dasaran tapi tidak perlu khawatir ya. Untuk takut kalau misalnya di bagian footnya nanti patah sih, Elite Chromium ini bisa jadi salah satu pilihan ya buat pemula, buat juga teman-teman yang memang budgetnya terbatas. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin terus channel Omni Fishing, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.